Sudah lebih dari 200 orang yang mendaftar untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun yang berbeda kali ini, tim panitia seleksi calon pimpinan KPK melibatkan BNN dan BNPT. Pertanyaannya sekarang, apakah tim pansel memang melihat ada indikasi radikalisme di tubuh KPK? Dade Salampesi akan menyajikan faktanya dalam segmen berikut ini. Silakan Dade. Ya, Sumi dan pemirsa, dalam fact check hari ini saya akan ajak Anda mengenal sekilas tentang 9 orang tim pansel pimpinan KPK yang dipilih langsung oleh Presiden Widodo serta alasan mereka melibatkan BNN dan BNPT dalam perekrutan pimpinan KPK untuk periode ini. Sekarang kita lihat dulu pemirsa tahapan seleksi pimpinan KPK. Jadi pendaftaran bakal calon pimpinan KPK sudah dibuka sejak 17 Juni 2019 lalu dan ternyata hari ini adalah hari terakhir pendaftarannya. Artinya proses pendaftaran berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Dan untuk penutupan pendaftaran hari ini yang menggunakan sistem manual ditutup jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Sementara yang mendaftar menggunakan sistem daring atau online ditutup tepat pada tengah malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan proses seleksi ada 5 tahapan seleksi. Yang pertama mulai dari seleksi administrasi yang langsung dilakukan saat pendaftaran seperti pengecekan berkas. Dan yang kedua yaitu uji kompetensi yang meliputi objective test, multiple choices, dan juga penulisan makalah. Ada juga tahapan profile assessment. Tahapan profile assessment ini lebih kepada faktor psikologis. Dan dalam seleksi di tahapan ketiga ini KPK bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan pemeriksaan. Yang tidak kalah penting juga ada tes kesehatan untuk memastikan tidak ada riwayat penyakit berat. Dan yang terakhir nanti akan ada wawancara yang dilakukan langsung oleh tim pansel yang berjumlah 9 orang ini. Dan semua proses ini pemirsa ditargetkan selesai pada September 2019 untuk kemudian berkasnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo mengajukannya kepada DPR RI untuk dilakukan sidang lebih lanjut untuk memilih mereka. Nah, sudah lebih dari 2 minggu siapa saja yang sudah mendaftar di KPK pemirsa. Hingga siang ini baru saja tadi diupdate oleh reporter kami ada 213 orang yang sudah mendaftar. Ini data yang kami peroleh setidaknya hingga siang ini dan angka ini sangat mungkin bertambah. Artinya sehari jelang penutupan yang berminat menjadi pimpinan lembaga anti rasuah ini relatif sudah cukup banyak. Kita lihat siapa saja mereka pemirsa, ada 40 orang, sekitar 40 orang dari kalangan akademisi, dosen, 43 orang dari kalangan advokat atau pengacara, dan 13 orang dari kalangan korporasi atau swasta atau pengusaha. Ada juga 13 orang di sini dari jaksa dan hakim, 9 orang dari perwira polisi ataupun perwira Polri yang sudah mendaftar. Ini berdasarkan surat Kapolri bertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia atau SDM Irjen Eko Indraheri. Dan ada juga 3 orang auditor dan 9 orang komisioner KPK atau lebih tepatnya 9 orang dari internal KPK yang namanya belum bisa dipublikasikan. Artinya ada sekitar 83 orang dari latar belakang yang berbeda dari orang-orang ini pemirsa. Kita lihat juga karena ternyata ada keunikan dalam seleksi bakal calon pimpinan KPK untuk periode ini pemirsa. Karena ternyata tim pansel melibatkan sejumlah lembaga bahkan organisasi keagamaan seperti KWI dari Katolik, PGI dari Kristen Protestan dan juga Nahdlatul Ulama. Selain itu pansel juga melibatkan Badan Narkotika Nasional untuk memastikan agar calon pimpinan KPK bahkan pimpinan KPK yang nanti terpilih bersih dari narkoba. Dan pansel juga melibatkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk memastikan tidak ada radikalisme atau tidak ada yang terpapar dengan radikalisme ini di dalam tubuh KPK. Kenapa? Ada apa? Apakah tim pansel memang melihat ada indikasi radikalisme di tubuh KPK sekarang ini? Atau justru ada yang terindikasi radikal dari ratusan orang yang mendaftar ini pemirsa? Ini pernyataan Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih yang disampaikan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 17 Juni lalu. Yenti mengatakan kita lihat keadaan di Indonesia berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana.
Usai bertamu ke kantor BNPT pada awal pekan ini, Yenti juga sempat menegaskan bahwa dia dan tim menginginkan agar pimpinan baru KPK kelak bebas radikalisme dan cinta NKRI. Apakah ini artinya sebagai langkah pencegahan saja, pemirsa? Yang pasti terobosan tim pansel yang satu ini patut diapresiasi karena mereka pun akan melakukan penelusuran jejak ke Polri, Kejaksaan, PPATK, MA, juga BIN, pemirsa. Saat ini masa depan KPK khususnya agar KPK bebas radikalisme ada di tangan 9 orang panitia seleksi calon pimpinan KPK. Kita ulas siapa saja, pemirsa. Yang pertama adalah Yenti Garnasih yang merupakan ketua, dan ini adalah kali kedua dia menjadi pansel KPK. Dia dikenal sebagai ahli hukum pertama soal tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Yang kedua ada Indrianto Seno Aji sebagai wakil ketua saat ditunjuk menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK bersama Taufikur Rahman Ruki. Ini kita review kembali, dan Johan Budi pada 2015 lalu dia sempat diprotes sejumlah pihak karena dianggap anti KPK. Jadi Indrianto ini pernah menjadi kuasa hukum mantan Presiden Soeharto dalam kasus korupsi. Dan yang ketiga ada Harkristuti Harkrisnowo atau yang akrab disapa Tuti, yang juga pernah menjadi anggota Pansil Capim KPK pada 2015 bersama Yenti Garnasih. Saat ini Tuti menjabat sebagai guru besar hukum pidana di UI dan dia juga punya jabatan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang berikutnya ada Hamdi Muluk yang merupakan guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bidang keahliannya yaitu psikologi politik. Dia pernah menulis buku yang membahas budaya politik Indonesia dan perilaku elit politik. Hamdi ini juga pernah menjabat, atau lebih tepatnya juga sampai saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Yang kelima, anggota Capim ada Markus Priyo Gunarto yang merupakan ahli hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kita lihat yang lainnya. Anggota tim pansel yang keenam yaitu Hendardi yang merupakan pendiri sekaligus ketua Setara Institut LSM yang bergerak di bidang HAM, keberagaman, dan juga toleransi. Yang berikutnya juga ada Al-Araf dari LSM juga yang merupakan direktur imparsial. Imparsial itu LSM yang fokus pada isu HAM dan reformasi TNI dan Polri. Jadi Al-Araf ini, pemirsa, pernah atau kerap mengkritisi kebijakan pemerintah pada isu-isu tadi. Misalnya saja saat Jokowi berencana memasukkan perwira TNI aktif ke kementerian atau rencana TNI menjadi pengajar di sekolah. Dan yang kedelapan ada Diani Sadiawati, ialah staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang hubungan kelembagaan. Dia pernah menjadi anggota lembaga sertifikasi profesi KPK yang memberikan masukan kepada pegawai internal KPK. Kita lihat yang terakhir yaitu Mualimin Abdi. Dia ini adalah tim pansel KPK periode 2019-2023 yang terakhir, yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, pemirsa. Itu tadi 9 tim dari pansel Capim KPK, dan ini adalah tanggapan dari Kepala BNPT Soehardi Alyus yang menyambut baik inisiatif dari tim pansel Capim KPK untuk melibatkan BNPT dalam proses seleksi ini. Kita baca bersama pernyataannya. Yang kami maksud bukan radikalisme positif tapi radikalisme dalam perspektif negatif. Hal ini juga sudah disosialisasikan, kata Soehardi Alyus, pemirsa, yaitu terkait masalah intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, dan penyebaran paham takfiri. Kita ingin bukan hanya KPK, tapi semua memperjuangkan eksistensi NKRI, kata Soehardi Alyus saat menerima tim Capim KPK pada awal pekan ini di hari Senin. Jadi definisi radikal di sini tidak sebatas mau berperang atau melakukan kriminal dengan bom misalnya, tapi juga merongrong keutuhan NKRI didefinisikan oleh BNPT juga merupakan bagian dari radikalisme, pemirsa. Dan berdasarkan data dari ICW, Indonesian Corruption Watch, pada 2018 tahun lalu dari 454 kasus yang ditangani 3 institusi, yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK, pemirsa, ternyata KPK hanya menangani 13% kasus saja. Selain itu, ICW juga mencatat masih ada 17 kasus besar yang hingga kini belum diselesaikan oleh KPK. Semoga kinerja KPK jauh lebih baik lagi ke depannya. Saya kembalikan ke Sumi di studio. Baik, terima kasih Dade Salampesi untuk pemaparannya.